Chapter 155. Tiket masuk 2. Organisasi swasta peringkat 30 Pandemonium, Hounds of the Demon Realm. Eksekutifnya, Kim Guhwan, berjalan dengan gugup. Dia sangat linglung sehingga dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya fokus mengikuti boneka di depannya dan tidak tersesat tentunya. Setelah sekitar 30 menit. Klang. Boneka itu berhenti dan menunjuk jauh ke gang yang sunyi. Kim Guhwan mengangguk ketika dia menarik napas panjang. Boneka itu segera menghilang, dan Kim Guhwan berjalan ke gang. Di sana, ia menemukan portal yang diciptakan melalui kekuatan sihir. Teguk. Dia menelan ludah. Mereka berada di luar portal ini. Orang-orang yang mengguncang seluruh Pandemonium sedang menunggunya. Perutnya bergejolak karena gugup. Dia mulai menyesal datang ke depan. Namun, Kim Guhwan mengepalkan tinjunya dan melangkah ke portal dengan berani. Dia bisa merasakan dirinya bepergian melalui ruang. Cua. Apakah itu suara gemerisik dedaunan? Atau apakah itu suara debur ombak? Dia membuka matanya di tempat yang tidak dikenal. Anda di sini. Dalam ruang yang benar-benar gelap, suara gembira terdengar dari tangga bobrok. Kim Guhwan mendongak dan melihat seorang wanita timur dengan rambut putih. Wanita misterius itu menyambutnya. Hai. Ye ya, suatu kehormatan bertemu denganmu. Nama saya Kim Guhwan. Petik 2. Dia berusaha mempertahankan ketenangannya sebanyak mungkin. Namun, dia berkeringat deras, dan napasnya mulai menjadi kasar. Di mana itemnya? Di sini. Dia merasa pusing seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Untungnya, dia telah mempraktekkan apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan lebih dari 100 kali. Kim Guhwan merogoh sakunya dan mengeluarkan tiket. Bahkan saat menjaga rasa hormat, dia tidak menunjukkan kelemahan atau kepatuhan. Tidak. Maaf. Namun, wanita itu tidak mengambil tiketnya. Aku tidak akan menerimanya. Ada orang lain yang menginginkannya. Petik 2. Meskipun Kim Guhwan tidak mengharapkan situasi ini, ia dengan cepat beradaptasi dengannya. Ya, mengerti. Dia mundur dan menunggu. Petik 2. Oh, itu dia. Ketuk, ketuk. Langkah kaki bergema di ruang kosong. Kim Guhwan mengalihkan pandangannya ke arah suara. Pada awalnya, dia berpikir ada bayangan yang berjalan ke arahnya. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah seorang pria yang berpakaian serba hitam. Kim Guhwan menatap pria itu dengan tenang. Berbeda dengan wanita itu, dia tidak mengeluarkan aura atau tekanan yang mengesankan. Namun, aku dengar kalian memanggilnya Lotus. Kalimat berikutnya dari wanita itu menyebabkan tubuhnya membeku dingin. Kim Guhwan menatap pria yang berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa bernapas seolah-olah sedang tersedak. Aura mengerikan sepertinya berasal dari langkah lambat pria itu. Tentu saja, itu hanya halusinasi. Teratai hitam, pria yang menghancurkan beberapa menara dan tempat persembunyian dengan serangan tunggal, dan bahkan membunuh seorang eksekutif Blood Poison, organisasi peringkat 10 Pandemonium. Pria ini saat ini berdiri hanya 1 kaki jauhnya. Kim Guhwan merasakan hawa dingin membasahi tubuhnya. Dia harus memperkenalkan dirinya, tetapi mulutnya menolak untuk bergerak. Meskipun pria itu menutupi wajahnya dengan topeng hitam dan hoodie, matanya tampak menembus segalanya. Apa yang salah? Dia sedang menunggu. Petik 2. Petik 2. Ah, iya, ini dia. Kim Guhwan tersentak dari linglung dan memberikan barang itu kepada pria yang berpakaian hitam. Pria itu menatap lekat-lekat ke tiket, lalu melepaskannya dari tangan Kim Guhwan. Kim Guhwan menelan ludah dan menunggu langkah pria itu selanjutnya. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya. Apakah dia tidak senang dengan sesuatu? Kim Guhwan tidak bisa menutup matanya. Dia hanya berdiri ketakutan, menunggu tangan pria itu memenggal kepalanya. Tak. Pria itu meletakkan tangannya di bahunya. Tak, tak. Kemudian, dia dengan ringan memukulnya beberapa kali. Sepertinya pria itu memberikan pujian. Sejenak, Kim Guhwan lupa siapa dia, di mana dia berada, dan apa yang dia lakukan. Setelah hampir tidak mempertahankan kesadarannya untuk waktu yang lama. Gedebuk. Kim Guhwan pingsan dan jatuh ke tanah. Petik 2. Apa? Apa yang terjadi? Orang yang paling bingung dengan ini adalah pria yang memuji Kim Guhwan. Kim Hajin. Setelah pertukaran, saya kembali ke persembunyian Chameleon Troupe. Itukah yang kamu inginkan? Jain membatalkan penyamarannya dan bertanya. Ya tapi. Saya berpikir tentang pria yang baru saja saya temui yang pingsan karena satu pujian. Jain sepertinya mengerti kekhawatiranku saat dia tersenyum main-main. Anda dapat menambahkan itu ke resume Anda. Petik 2. Sejujurnya, ketenaran saya di Pandemonium terlalu banyak. Orang-orang mulai ketakutan terutama setelah saya membunuh eksekutif Blood Poison. Dalam pembelaan saya, eksekutif itu tidak kuat secara fisik. Meskipun ia layak dengan sihir, alasan ia menjadi seorang eksekutif adalah kelicikan dan kepintarannya yang tidak biasa. Oh, omong-omong, bisakah aku memasuki menara juga jika aku punya tiket? Jain terdengar tertarik. Ya, Anda dapat menggunakan tiket oranye yang kami miliki. Petik 2. Tidak ada ruginya memiliki tiket tambahan karena dapat digunakan dalam banyak cara.
Cara yang paling jelas adalah menjualnya kepada orang lain. Anda juga bisa memberikannya kepada seseorang sebagai gantinya mereka menjadi sekutu di dalam menara. Selain itu, sedikit sekali jumlah tiket yang tersedia menjadikan semuanya lebih berharga. 200 putih, 1000 hijau, 800 kuning, 500 jeruk, 300 merah, 5 hitam. Jumlah orang yang bisa memasuki menara paling banyak adalah 3.105 orang setiap 2 bulan, setiap tiket merah dihitung sebagai 2 orang. Mempertimbangkan ukuran Tower of Wish, 3.105 kecil. Apakah kita akan bertemu satu sama lain begitu kita berada di dalam? Mungkin, saya tidak tahu pasti. Petik 2. Ini terdengar menyenangkan gelombang. Tampaknya Jain tertarik untuk pergi. Aku melepas hoodieku dan memasukkan tiket hitam ke sakuku. Kalau begitu aku pergi sekarang. Kamu akan pulang. Iya nih. Baiklah gelombang kalau begitu aku akan tidur siang. Jain kembali ke kamarnya, dan aku kembali ke Seoul melalui portal Khalifah. Namun, saya tidak pulang. Sebaliknya, saya menuju ke fasilitas bawah tanah yang terletak di distrik Soho. Ruang besar, 650 meter persegi ini dengan kepadatan mana yang berperingkat tinggi adalah ruang pelatihan yang saya buat untuk Evandel. Itu adalah bunker bawah tanah yang saya beli dari seorang pria kaya. Mari kita lihat. Ah, ini dia. Sulit untuk melihat Evandel karena dia sangat kecil dibandingkan dengan ukuran ruang. Hiap gelombang. Mengenakan topi pesulap dan memegang tongkat sihir, ia tampaknya melakukan rutinitas tarian yang ritmis. Ada juga pasukan kecil hantu mengikuti bimbingannya. Seekor kuda, harimau, buaya. Tunggu, apakah itu unicorn? Dan itu, seorang velociraptor. Petik 2. Iya, itu bakat baik-baik saja. Saya berencana membawanya pulang, tetapi dia punya teman baru setiap kali saya berkunjung. Mungkin inilah sebabnya mengapa baik untuk mengekspos anak-anak ke film dan dongeng. Gelombang kehormatan gelombang. Evandel bekerja keras dengan dirinya sendiri. Sejak dia mulai menonton Tracker, dia mulai menambahkan nama ke gerakannya juga. Spinning swirl gelombang. Petik 2. Sout. Sepertinya saya perlu bertanya dengan tepat apa yang dia tonton. Evandel. Saya memanggil namanya saat saya mendekatinya. Evandel berhenti berlatih dan berbalik ke arahku. Matanya melengkung ke bulan sabit, dan dia melompat ke arahku. Hajin gelombang. Apakah kamu bersenang-senang? Tidak. Kalau begitu kamu pasti lelah. Sudah waktunya pulang. Masih baik-baik saja. Sangat. Tidak. Evandel tersenyum cerah dan mengangguk. Tampaknya dia lebih menyukai pelatihan daripada yang saya kira. Tapi saya juga ditekan tepat waktu. Lalu, aku ingat serigala tidur di dadaku. Kamu bisa bermain dengan Fenrir selama 10 menit. Kita bisa pergi sesudahnya. Petik 2. Saya memanggil Fenrir keluar. Gur. Fenrir berlari dengan bersemangat dan menjilat kaki Evandel. Serigalaku. Seperti yang diharapkan dari pelayan pertama Evandel, Fenrir tumbuh banyak selama 3 tahun terakhir. Sama dengan. Serigala hantu. Hamba, peringkat menengah tinggi. Pelayanan pertama yang diciptakan oleh penyihir, Evandel. Statistik dasar. Kekuatan 9,950. Menggigit kekuatan 10.850. Stamina 6.535. Kecepatan 11.550. Persepsi 11,605. Vitalitas 6,750. Kekuatan sihir 7.850. Sama dengan. Seperti yang bisa Anda tebak dari statistiknya yang luar biasa, dia tidak kalah dari pahlawan peringkat paling menengah gelombang menengah. EBBB. Krur, RRR. Tapi di depan Evandel, Fenrir hanyalah anak anjing yang lembut. Melihat mereka bermain-main bersama, aku tertawa getir. Begitu saya memasuki Menara Harapan, saya tidak akan dapat melihat Evandel setidaknya selama 1,5 bulan. Padahal, saya harus bisa kembali selama 2-3 hari setelah tutorial berakhir. Evandel. Saya memanggil nama Evandel dengan nada yang sedikit lebih serius. Petik 2. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Saya sudah bertanya kepada orang tua Hayon apakah mereka bisa merawat Evandel selama 1-2 bulan, dan mereka dengan senang hati setuju. Dari tanggal 1 Juli aku akan pergi selama sebulan. Petik 2. Evandel membeku. Tapi itu tidak berbahaya. Saya akan segera kembali. Petik 2. Petik 2. Evandel tidak mengatakan apa-apa. Saya khawatir Evandel akan menangis untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Setelah keheningan yang lama, Evandel bertanya bukannya menangis. Sebulan, 30 hari. Ya. Petik 2. Aku tidak bisa pergi. Aku menggelengkan kepala diam-diam. Petik 2. Evandel menggigit bibirnya. Matanya berair, dan bibirnya bergetar. Tetap saja, dia tidak menangis. Aku akan segera kembali. Anda bisa menganggapnya sebagai istirahat selama sebulan. Sementara itu, Anda bisa bersenang-senang dengan Hayang dan Haeyeon. Anda bisa tidur atau menonton TV sampai larut malam.
Petik 2. Saya menghibur Evandel. Aku bahkan mengangkatnya dan mencium pipinya. Atau setidaknya, saya mencoba. Tidak, janggut. Petik 2. Evandel menolak saya. Memalingkan muka dengan cemberut, dia menolak untuk melihat wajahku. Aku akan bercukur besok, tidak, hari ini. Petik 2. Evandel kembali menatapku dengan mata berair. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah tersenyum. 2029, pertengahan Mei. Menara terbesar dalam sejarah umat manusia telah diberi nama, Menara Harapan. Pada saat yang sama, informasi tentang tiket masuk mulai menyebar dengan cepat. Banyak orang biasa memposting komentar online yang menyatakan bahwa mereka mengambil tiket masuk. Asosiasi ingin membuat sistem untuk mengendalikan tiket yang ditemukan orang-orang biasa, tetapi sudah terlambat. Tidak butuh waktu lama bagi orang untuk mengetahui nilai tiketnya, dan mereka mulai menjualnya secara online. Petik 2. Saat ini, di dalam kantor pemimpin tim Essence of the Stride, Yoyonha sedang menatap monitor komputer. Tiket masuk. Meskipun dia tidak yakin bagaimana cara kerjanya, dia tahu dia harus mendapatkan sebanyak mungkin. Mengapa melakukan sesuatu yang sangat berisiko? Karena frustrasi, dia bergumam sambil menghela nafas. Banyak orang yang memposting tiket online hilang. Mereka kemungkinan besar diserang oleh jin. 13 mungkin sudah cukup. Berkat Guild Falling Blossom, Yoyonha sudah membeli 13 tiket masuk. Yang dia inginkan sekarang adalah informasi tentang menara. Dia tidak ingin kehilangan anggota guildnya yang berharga karena menara yang tidak dikenal. Tok, tok. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Siapa ini? Pemimpin tim Yoyonha, sebuah paket tiba. Silahkan masuk. Pintu terbuka, dan seorang karyawan guild berjalan masuk dengan sebuah perabotan misterius. Apa ini? Kursi. Itu memang terlihat seperti kursi, meskipun agak futuristik dan aneh. Pertama, ia memiliki 2 kaki bukan 4 standar, dan bagian belakang kursi tampak seperti gelombang pasang. Siapa yang mengirim ini? Ini dari Kim Hajin Si. Kim Hajin. Oh benar, ini hadiah ulang tahunku, kan? Petik 2. Ya, itu yang dikatakan di sini. Seminggu yang lalu, Yoyonha telah menerima pesan teks dari Kim Hajin yang mengatakan bahwa dia akan mengirim hadiah ulang tahun. Dia mengirim kursi sebagai hadiah ulang tahun. Agak aneh, bukannya aku punya masalah dengan itu. Terima kasih. Kamu bisa kembali. Petik 2. Iya nih. Yoyonha meletakkan kursi dan mencoba duduk di atasnya. Bukannya aku kekurangan kursi di. Dia berhenti di tengah pembicaraan. Tidak, dia tidak bisa bicara. Merasakan sensasi aneh, dia bersandar di kursi. Kenyamanan aneh dan tak terlukiskan melingkari tubuhnya. Seolah-olah kursi itu memeluknya erat-erat. Koang. Hei. Pada saat itu, seseorang menendang pintu kantor. Hei, Yoyonha. Itu adalah Chae Nayun. Terkejut, Yoyonha dengan cepat terangkat. Astaga, aku pemimpin tim, kau tahu. Yoyonha berteriak pada Chae Nayun yang tidak memberinya wajah sebagai pemimpin tim. Oh, maaf, aku sedang terburu-buru. Chae Nayun tersenyum masam saat dia menggaruk kepalanya. Ya ampun, jadi ada apa? Kirim aku ke sana. Di mana? Menara Harapan. Saya mendengar Anda punya tiket. Gilda dapat menyimpan apapun yang aku bawa kembali, jadi biarkan aku pergi. Petik 2. Oh, ini tentang itu. Yoyonha tahu Chae Nayun ingin pergi. Mari kita bicarakan itu. Oh, ada apa dengan kursi ini? Terlihat sangat aneh. Petik 2. Pada saat itu, Chae Nayun duduk di kursi yang dia dapat sebagai hadiah ulang tahun. Yoyonha mengerjap beberapa kali dan menatap Chae Nayun. Kelihatannya aneh, tapi wow, ini luar biasa. Melihat Chae Nayun terlihat nyaman dan bahagia, Yoyonha merasakan kecemasan yang tidak diketahui. Petik 2. Hei, bangun, itu milikku. Ini bukan untuk tamu. Petik 2. Tidak, itu segelombang perkursi berharga yang saya dapatkan untuk ulang tahun saya. Petik 2. Oh, tidak bisakah kau tahu hanya dengan melihatnya? Sekarang, bangun. Petik 2. Baiklah. Segera setelah Chae Nayun bangkit, Yoyonha mengganti kursi yang telah ia gunakan dengan yang berbakat Kim Hajin. Dia tidak ingin menundanya dan harus khawatir tentang Chae Nayun yang memintanya. 2029, awal Juni. Perserikatan seperti Essence of the Stride, Desolate Moon, Frost Sanctuary, dan Secret Grace dari Critter berhasil mendapatkan tiket masuk dan mulai bertemu untuk berdiskusi. Sementara itu, Guild Pengadilan Kerajaan Inggris juga sedang rapat. Topik pertemuan mereka juga menara yang baru ditemukan, tetapi dibandingkan dengan guild lain, mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Kami memiliki total 7 tiket. Serikat Pengadilan Kerajaan Inggris cukup beruntung untuk mendapatkan 10 tiket, 8 hijau, 1 oranye, dan 1 merah. Namun, mereka menjual 2 tiket berwarna dan 1 tiket hijau ke Geronimo Mercenary, dan hanya tinggal 7 tiket hijau.
Tujuan pertemuan hari ini jelas untuk memutuskan siapa yang akan menggunakan tiket masuk. Meskipun ada banyak ide, tidak ada yang aktif muncul. Semua orang diam-diam takut dengan apa yang ada di dalam tower raksasa. Tiket masuk menyatakan, peserta dapat dengan bebas keluar setelah tutorial selesai, tetapi tidak ada informasi tentang ini, tutorial. Aku akan pergi. Seseorang menawarkan diri dengan tekun. Segera, semua orang di ruangan itu berdiri. Tidak. Jika sesuatu terjadi pada wakil pemimpin, ada kemungkinan kecil bahwa Guild Master akan setuju. Namun, wakil ketua Guild Royal Court, Rahel, membuat keputusannya jelas. Tidak, aku pergi, dan Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Dia sedikit ragu sebelum melanjutkan. Fenrir Geronimo akan masuk juga. Gelombang. Kalau begitu, aku yakin itu baik-baik saja. Suasana berubah secara instan. Itulah yang membuat Fenrir dicintai di Inggris, meskipun Inggris tidak tahu, prestasi Chok Jung Yong semuanya berubah menjadi Fenrir. Mungkinkah? Apa Fenrir bilang dia akan melindungimu? Petik 2. Maaf. Aku juga penasaran. Apa dia bilang dia akan melindungimu? Petik 2. Pertemuan itu tiba-tiba berubah menjadi konferensi pers. Aku tahu kau bingung gelombang. Bingung. Tidak. Semuanya diam. Petik 2. Sekarang kamu marah gelombang. Tidak. Bukan aku. Kita perlu melanjutkan pertemuan. Petik 2. Wakil pemimpin muda berusia 21 tahun itu adalah sasaran empuk bagi anggota lainnya yang lebih berpengalaman di ruangan itu. Karena banyak dari mereka yang mengenal Rahel sejak dia masih muda, Guild Pengadilan Kerajaan Inggris telah menjadi seperti keluarga. 2029, tanggal 1 Juli. Tanggal yang dijanjikan tiba. Saat ini, saya berada di dalam tempat persembunyian Chameleon Troupe, menunggu portal dibuka. Huam gelombang aku sangat bosan. Pemula, kapan portal dibuka? Petik 2. Chok Jung Yong bertanya. Tunggu sebentar. Selain saya, Jain, Chok Jung Yong, dan bos punya tiket. Anggota lain menunjukkan minat, tetapi mereka sibuk atau tidak keberatan menunggu tiket putaran kedua. Aku gatal karena kegembiraan. Jain, Anda mengikuti saya sebagai teman saya. Petik 2. Petik 2. Kamu adalah temanku, idiot. Jain menatap Chok Jung Yong dengan tidak nyaman. Jain mendapatkan tiket merah, dan Chok Jung Yong mengganggunya sampai dia setuju untuk membiarkannya menemaninya. Semuanya diam dan tunggu. Bos berbicara. Pada saat itu. Tiket masuk kami bersinar dengan kekuatan sihir. Kami melempar tiket kami ke tanah. Segera, tiketnya menyedot kekuatan sihir terdekat dan menciptakan 3 pilar cahaya. Oranye, merah, hitam. Ketiga pilar semuanya memiliki warna berbeda. Jadi kita masuk saja. Chok Jung Yong bertanya sambil memukul bibirnya. Iya nih. Baiklah, aku akan melihatmu di dalam, pemula. Sebelum kamu pergi, aku pikir kamu harus memilih tingkat kesulitan terendah untuk tutorial. Kami ingin bertemu sesegera mungkin. Petik 2. Aku tidak keberatan, tapi aku ragu orang idiot ini akan melakukan itu. Jain tersenyum masam sementara Chok Jung Yong setuju. Jelas saya akan pergi untuk kesulitan tertinggi. Petik 2. Kalau begitu bos, setidaknya kamu harus. Saya menoleh ke bos. Baru-baru ini, kepercayaan bos padaku sangat meningkat. Petik 2. Oke, maka aku akan pergi dengan, kesulitan terendah. Tetapi dari penampilannya, dia berencana melakukan apa yang dia inginkan. Baiklah, aku akan masuk. Tanpa ragu, saya berjalan ke portal hitam. Segera. Dunia terbalik, dan aku mendarat di punggungku. Apa-apaan ini? Tanah yang dingin, angin dingin, sensasi yang tidak biasa. Bahkan suaraku keluar statis, seperti televisi rusak. Meskipun persis seperti bagaimana saya menggambarkannya dalam novel saya, masih terasa aneh mengalami secara langsung. Aku segera bangkit dan melihat sekeliling. Saya berada di ruang gelap gulita. Aku ingin tahu kapan ini akan dimulai. Setelah menunggu sekitar 5 menit, kata-kata biru muncul di depan saya. Selamat datang di menara. Itu adalah teks 3D yang lebih realistis daripada yang ditampilkan di game VR. Sebelum Anda mulai, silakan pilih nama panggilan Anda. Nama panggilan. Menara itu tampaknya memiliki latar yang sama dengan yang saya buat. Nama panggilan, ya. Saya sudah tahu nama panggilan apa yang akan digunakan semua orang. Kim Suho harus menjadi Master Holy Sword, Shin Jong-hak harus Yongfly, Jin Sahyuk harus terkuat 1, dan Chae Na-yun harus Imgosu. Setelah berpikir sejenak, kurasa aku akan pergi dengan ini. Ekstra 7. Saya memutuskan nama panggilan saya. Ekstra 7 Nim, selamat datang. Nama panggilan Anda akan mengganti nama Anda di komunitas menara. 1. Will, dalam hal ini adalah kata yang sama dengan Dick. Yang menyenangkan, permainan kata-kata kecil di sini oleh penulis.